Ats-tsaminatu asyrata al-khaufu minal ittikal ala saati rahmatillah. Di sini Nabi takut kaum muslimin mendengar hadis ini, ucapan ini kemudian bersantai-santai. Seperti tadi maknanya menganggap bahwa Allah itu maha pengurah dan maha pengasih saja. Awas. Kita ahlu sunnah wal jamaah memberikan sifat kepada Allah maha pengurah, pemurah dan maha pengasih, iya. Namun juga apa? Jangan lupa, innahu syadidul iqab, syadidul adab, dzuntiqam. Allah sangat besar pembalasannya. Allah sangat cepat adabnya. Allah sangat cepat penghisabannya. Jadi ahlu sunnah melihat kepada Allah itu wasi'ur rahmah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Seperti di hadis ini, barang siapa yang melaksanakan tauhid, Allah ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang melaksanakan tauhid tidak akan dimasukkan kepada surga. Namun juga harus mengetahui di sana ada hadis-hadis yang spesifik ataupun Al-Quran bahwa Allah sangat keras adabnya. Allah itu perhitungannya sangat detail. Meskipun dia ahli tauhid, kalau dia setiap hari melaksanakan perbuatan dosa-dosa besar dan belum taubat, bisa jadi dia diadab. Mana pendalilannya? Hadis yang telah kita lalui, hadis dari Sahal ibnu Sa'ad tentang orang yang berjihad. Dikatakan oleh Nabi apa? Man arada an yangdura ila rajulin min ahlin nar falyangdur ila hada. Udah disebutkan belum hadis itu? Barang siapa seseorang yang di peperangan ini ingin melihat orang calon penghuni api neraka, lihat orang ini. Maka di dalam hadis ini disebutkan orang ini masuk api neraka. Dia berjihad bersama Nabi. Dia muslim. Dia melaksanakan tauhid. Iya apa tidak? Namun ujung-ujungnya di api neraka. Inilah yang diinginkan oleh Nabi. Nabi tidak ingin kalau disampaikan hadis ini masuk kepada hati-hati para sahabat yang baru masuk kepada Islam. Baru memahami ilmu Islam secara tidak menyeluruh. Hanya secara pembahasan yang mujmal saja, maka ditakutkan nanti yattakilu, santai, maksudnya bermudah-mudahan. Ya sudah, jalan terus dosa besar yang ada padanya. Karena Allah akan mengharamkan dirinya dari menghadap kita. Kita tauhid, ibadah salat kepada Allah, namun dosa jalan terus akhirnya. Itu yang diinginkan di dalam faidah yang ke-18. At-tasi'ata asyrata qaulul mas'ul amma la ya'lam Allah wa rasuluhu a'lam. Di sini juga pendalilan bagaimana salaf dulu, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari para sahabat banyak di dalam hadis, di saat ditanya perkara tentang agama dia tidak bisa menjawab, maka dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini lebih baik tidak takalluf. Ini lebih baik tidak takalluf. Dan takalluf di dalam permasalahan agama di sini bisa jadi tidak baik jika dia mengada-ada. Namun bisa juga boleh dia menjawab min bab pada saat itu jika salah akan dibenarkan oleh gurunya, karena gurunya ingin semua orang aktif, cara belajar siswa aktif. Di saat ditanya aktif, berpikir dari ilmu yang kamu sampai padanya. Ini boleh. Mana pendalilannya di hadis tentang permasalahan al-muflis? Maka di saat ditanya, manil muflis? Ada yang menjawab, al-muflis indana ya Rasulullah, alladzi la mal, yang tidak mempunyai modal dan jualan tidak mendapatkan laba. Modal habis, laba tidak dapat. Itu orang yang muflis. Dijawab oleh Nabi, bukan itu yang diinginkan. Tetapi orang-orang yang merugi di hari akhirah. Paham? Maka dijawab apa tidak oleh para sahabat? Dijawab. Salah apa tidak? Salah. Boleh. Tapi di sana langsung dijawab dengan pembenaran, dan ini menjadi pendalilan seorang guru di majelis memberikan soal seperti kita selalu, man fulan ibnu fulan, siapa dirawi fulan ibnu fulan. Ada yang menjawab demikian dan demikian, boleh, salah, namun dibenarkan. Apa makna demikian dan demikian ditafsir? Ada yang menjawab salah, boleh. Karena sesuai pemahaman dia. Itu yang diinginkan cara belajar siswa aktif. Kalau semuanya diam, seperti orang Indonesia kebanyakan seperti itu. Kalau Syekh menanya, ma hukmu kada wa kada?
dia malu semuanya. Ya tidak sistem CBSA. Tapi kalau di Arab, waktu kami duduk dengan Syekh Mukbil, ya pada jawab. Meskipun salah, tidak apa-apa. Karena nanti Syekh Mukbil akan membenarkannya. Dan itu yang dilakukan oleh Arab, murid-muridnya Nabi dari para sahabat. Dijawab semampunya apa yang dia punya. Namun di sini yang ditanya siapa Mu'ad, dan Mu'ad sendirian dohirnya, dan dia mungkin tidak mempunyai ilmu sama sekali, dia katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini pun dari adab kepada syariah, tidak takalluf, tidak mencari-cari. Bab yang ke-20, jawaz takhsisu ba'din nas bil ilm duna ba'din. Maka di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya seseorang diberikan ilmu dan yang lain tidak diberikan ilmu. Dan itu prakteknya ada pada kita, di dalam kita mengajarkan kalian. Maka kami mengajarkan kalian dari beberapa masalahnya ilmu-ilmu seperti dawabit al-jarh wa ta'dil bagi mereka orang-orang yang sudah mumpuni di ilmu hadis misalnya. Dan begitu pun kita ba'dal asr telah sepakat setiap asr pelajarannya bahasa Arab full Arabic. Maka kita baca tafsir Ibnu Katsir full Arabic. Tidak ada terjemahan 1% pun. Kenapa? Karena untuk sebagian ilmu di sini. Lalu kenapa diharamkan orang-orang yang lain tidak mampu mempelajarinya? Ya kita katakan ini khusus untuk level yang advance. Bagi mereka yang mempelajari bahasa Arab tinggi. Nah, saya tidak mampu, ya sudah dengar kajian ba'da duhur. Ya sudah dengar kajian ba'dal asr, ba'dal maghrib seperti sekarang kitab tauhid. Penjelasan kitab tauhid dengan bahasa Indonesia. Namun khusus ba'dal asr, bukan hanya tafsir Ibnu Katsir, juga pelajaran misalnya Al-Mutammimah dengan bahasa Arab. Nah di sini kalau ditanya, oh ini ustadznya mengkhususkan, kan kita jadi tidak bisa mengambil faidah. Nah di sini kita katakan jawaz takhsisu ba'din nas bil ilm duna ba'din. Ini sunnahnya Nabi. Nabi memberikan ilmu kepada Mu'ad karena Nabi tahu Mu'ad mempunyai pengetahuan yang luas. Diberitahu tentang Allah tidak akan pernah mengadab orang yang melaksanakan tauhid, itu janji Allah. Tidaklah nanti Mu'ad berpikir, ya sudahlah minum khamr terus, melaksanakan dosa-dosa yang besar terus. Kenapa? Allah tidak akan mengadab kita karena kita melaksanakan tauhid. Tidak akan berpikir seperti itu Mu'ad, sehingga Allah memberikan ilmu kepada Mu'ad dan tidak disampaikan kepada yang lain. Faham? Begitupun kita. Kenapa ba'dal asr full Arabic dan pelajarannya tafsir Ibnu Katsir tidak ada terjemahan, dan pelajarannya Al-Mutammimah bahasa Arab, i'rab ini, i'rab itu tidak ada terjemahan? Saya kan tidak bisa mengambil faidah. Ini dalilnya. Boleh kita mengajari sebagian dan tidak mampu sebagian yang lain, boleh. Dengan tujuan tadi, untuk maslahah. Dan di sini untuk maslahah kalian. Saya ingin pelajaran ba'dal asr kalian mengupgrade derajat kalian. Terbiasa dengan pelajaran nanti di Yaman. Atau nanti kalau datang syekh ke sini, karena alhamdulillah kita akan mendatangkan syekh dan insya Allah Allah mudahkan beberapa saat menghadirkan syekh, antum berbicara dengan beliau dan syekh akan memberikan kajian mungkin dengan bahasa Arab sengaja tidak diterjemahkan. Maka itu keutamaannya. Maka boleh mengajari sebagian ilmu dan kepada sebagian yang lain tidak selevel, boleh. Seperti di sini Nabi mengajari Mu'ad karena level high. Dan kepada orang awam yang lain kaum muslimin jangan disampaikan seperti itu. Paham ya wajah pendalilannya? Dan faidah yang ke-21, tawadhu'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liruku bil himar ma'a al-irdaf alaihi. Maka tawadhu'nya Nabi di mana dia membonceng Mu'ad dan dia menunggang keledai bersama Mu'ad. Maka lihat bagaimana seorang Nabi utusan Allah mengajak sahabatnya, ayo naik seperti itu. Maka bagaimana dengan Raja Kisra, Raja Imperium Persia? Apa mau dia boncengan dengan anak buahnya? Ataupun Kaisar Romawi?
Apa mau dia menunggang kuda, keledai apalagi. Kemudian ayo prajurit naik satu. Atau di antara kita, seorang kepala, misalnya kolonel, ayo naik prajurit, peratu di belakangku. Naik apa? Naik kuda kavalerinya. Misalnya dia kolonel kavaleri. Dionkaf, batalion kavaleri. Dia kolonel, kepalanya dari 1000 prajurit. Ayo prajurit, prada kopral misalnya. Ayo naik. Mana ada? Maka di sini Nabi Muhammad SAW dari tawadhu'nya, dia duduk bersama Mu'adz dan memberikan ilmu kepada Mu'adz. Dan di sini menjadi pendalilan juga yang kedua, jawaz al-irdaf ala dabah. Boleh kita menunggangi dari tunggangan seperti himar. Boleh ditunggangi. Bukan perkara yang haram menunggangi keledai. Kalau di Indonesia ada keledai apa tidak? Tidak ada. Adanya kedelai. Mau naik kedelai? Adapun faedah yang ketiga, Ats-Tsalitsu wa Isrun 23, Fadilatu Mu'adz ibn Jabal. Di sini keutamaan Mu'adz ibn Jabal. Mana keutamaannya? Mana poin pendalilannya? Disebutkan di sini, dia mengajarkan ilmu yang tidak diberikan kepada awam sahabat yang lain, menunjukkan kedudukannya tinggi, ilmunya tinggi. Dan yang terakhir, adamu sya'ni hadhil mas'alah. Pentingnya masalah ini apa? Hadis yang terakhir tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Maka dengan ini selesailah dari Kitab Tauhid bab yang pertama. Untuk dihafal, kita baca sekarang bab yang kedua. Dan insya Allah ada pekerjaan untuk menghafal sehingga tidak main bola terus karena tidak ada setoran. Bab yang kedua, Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan Tauhid, dari keutamaannya adalah penghapus dari segala dosa. Ini bab yang disebutkan di bab yang kedua oleh penulis rahimahullah. Kemudian seperti biasa penulis beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran yang pertama ucapan Allah, wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Maka mereka orang-orang yang beriman yang tidak tercampur imannya dengan kezaliman. Sampai di sini ayat dipotong oleh Asy-Syaikh dengan tujuan untuk mudah dihafal. Kemudian pendalilan hadis agar dihafal juga hadisnya. An Ubadah ibn Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Walahuma fi hadits Utban fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Maka 3 pendalilan yang akan disetor di pelajaran yang akan datang besok insyaallah, sekalian PR-nya homework dikerjakan. Siap? Insyaallah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wal muadzin yuadzin wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu